Dari mana aku harus memulainya? Apakah dari sini? Tangan Reno mulai bergerak mengitari punggung Alia, mencari celah agar bisa membuka baju pengantin yang Alia gunakan. Jangan, Tuan. Saya bisa sendiri melepaskannya. Tolak Alia. Dia berusaha bangkit dari tubuh Reno yang ada di bawahnya. Cepat, buka gaun menyebalkan itu. Perintah Reno sambil mendorong tubuh Alia. Alia bangkit dengan cepat dari dekapan Reno. Dia berdiri terpaku dengan nafas naik turun. Dia tak mengerti harus berbuat apa. Cepat, lepaskan gaun itu. Hardik Reno dengan mata yang terlihat begitu sayu. Alia kaget dan langsung buru-buru menyambar sebuah lingerie dari dalam lemari. Dengan perlahan Alia mencoba membuka gaun pengantin yang melekat di tubuhnya. Saat hendak melepaskannya, Alia melirik Pat Reno yang berbaring di ranjang. Matanya sudah terpejam. Alia langsung menarik nafas dalam. Dia lega, setidaknya Reno sudah tertidur dan tidak akan berbuat yang macam-macam padanya. Alia segera mengganti gaun pengantin itu dengan lingerie yang ada di tangannya. Reno sudah tidur. Kali ini dia selamat. Setelah selesai berganti pakaian, dengan hati-hati, Alia ikutan berbaring di ranjang. Suara dengkuran halus Reno pertanda dia sudah terlelap nyenyak. Reno tersintak bangun di pagi hari, saat merasakan paparan sinar mentari mengenai matanya hingga membuatnya silau. Sinar matahari masuk dari celah tirai yang menutupi jendela kaca kamar hotel itu. Dengan perlahan Reno merentangkan tangannya sambil menggeliat bangun dari tidurnya. Saat menoleh ke samping, mata Reno langsung disuguhkan dengan kehadiran Alia yang terlihat masih terlelap kencang. Alia juga berusaha mengatur detak jantungnya yang berdetak kencang. Merasakan sakit pada area sensitif miliknya. Sudut matanya mengalirkan air mata. Hal yang paling berharga miliknya sudah diambil oleh Reno. Laki-laki yang menikahinya karena terpaksa. Hanya untuk sekedar menutup malu. Hatinya gundah. Kehidupan seperti apa yang akan dia hadapi ke depannya. Dia tidak mengerti sedikitpun. Kamu ternyata ada gunanya juga. Ucap Reno seakan mencabik harga diri Alia. Apa maksud, Tuan? Balas Alia. Ucapan Reno sedikit menyinggung harga dirinya setelah apa yang mereka lakukan barusan. Setidaknya aku tidak terlalu rugi memberikan kamu uang sebanyak itu. Keperawanan yang kamu berikan padaku cukup untuk menebus semuanya. Balas Reno dengan kasar. Apa Tuan pikir aku wanita murahan? Alia tak terima dengan ucapan Reno. Setidaknya, kapanpun aku butuh kehangatan kamu bisa memenuhinya. Anggap saja aku sudah membayarmu. Ucap Reno. Alia seakan mendapat tamparan keras. Ternyata bagi Reno, dirinya hanyalah pemuas nafsunya saja. Dia tak yakin bisa bertahan dalam rumah tangga seperti itu. Aku menerimanya karena Tuan sudah menikahi saya, jangan perlakukan saya seperti perempuan panggilan. Jawab Alia tak terima. Terserah apapun yang mau aku lakukan. Sekarang ini, kamu tidak bisa menolak kehendakku. Ucap Reno sambil melototi Alia. Alia hanya bisa mendecah kesal, ini semua salahnya kenapa mau menikah dengan Reno. Kalau bukan karena biaya operasi ibunya, Alia tidak akan bersedia sedikitpun untuk menerima tawaran itu. Cepat mandi, kita harus segera sarapan dan keluar dari kamar ini. Hardik Reno pada Alia yang termenung. Maaf, Tuan, aku tidak punya pakaian ganti, ucap Alia. Reno langsung menyambar handphone dan langsung menghubungi asisten pribadinya. Aryo, carikan pakaian ganti untukku dan juga Alia. Segera cepat datang ke kamarku. Perintah Reno dengan tegas. Baik Tuan Muda, saya akan mencarikan permintaan Tuan Muda. Balas Aryo dengan baik. Cepat mandi. Usir Reno pada Alia. Dengan terpaksa, Alia meraih handuk dan langsung membungkus tubuhnya dan menghilang dari balik pintu kamar mandi. Alia mandi dengan tergesa. Ucapan Reno tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Bagi Reno dia bukan sebagai istri, tapi sebagai pemuas nafsu saja. Hanya untuk menghangatkan malamnya saja.
Alia sangat terluka. Keputusannya menerima tawaran Reno seperti membelenggu kehidupannya yang selama ini berjalan dengan baik. Walaupun dia hanya bekerja di sebuah WO, tapi itu cukup selama ini untuk menghidupi dia dan ibunya. Semuanya kacau saat ibunya mulai sakit-sakitan. Untuk biaya pengobatan ibunya sering Alia berhutang pada bosnya. Tapi, kali ini berbeda. Dokter menyarankan untuk operasi agar penyakit ibunya bisa disembuhkan. Alia sedikit menyesali pilihannya untuk menerima tawaran Reno, padahal bosnya sudah berjanji untuk memberikan dia pinjaman uang. Sekarang dia merasa terjebak dengan pilihannya sendiri. Kehidupan dia selanjutnya tak mampu dia bayangkan. Alia selesai mandi, dia melilitkan handuk pada tubuhnya. Dengan canggung, Alia keluar dari kamar mandi. Dia berharap semoga saja baju ganti yang Reno minta pada asistennya sudah sampai. Reno menatap Alia saat dia keluar dari kamar mandi. Dengan rambut yang terlihat basah dan menjuntai di bahunya, Alia terlihat sangat seksi. Handuk yang membungkus tubuhnya hanya mampu menutupi sebagian paha mulusnya. Reno memindai keindahan bodi Alia. Reno mengakui bahwa Alia memang mempunyai bodi di atas rata-rata. Dan juga wajah yang sangat polos serta cantik. Menurut Reno, hanya mata Alia saja yang kurang memancarkan kekuatan. Banyak ketakutan dan keraguan yang bisa Reno tangkap dari pancaran mata Alia. Ini, pakai baju ganti ini. Setelah sarapan aku akan mengajakmu ke rumahku. Reno melemparkan dengan asal pakaian itu kepada Alia yang terlihat canggung. Baik, Tuan, balas Alia. Dia langsung kembali hendak memasuki kamar mandi untuk berganti pakaian. Hei, mau kemana? Ganti di sini. Ngapain masuk ke sana lagi? Hardik Reno sehingga menghentikan langkah kaki Alia. Alia menatap Reno dengan kikuk. Maaf, Tuan. Aku merasa lebih nyaman jika berganti pakaian tanpa dilihat orang lain, jawab Alia. Sudah, angpa aku tidak sedang melihat dirimu. Balas Reno. Alia canggung dan terlihat salah tingkah. Tatapan Reno masih melototi tubuhnya yang hanya ditutupi handuk. Menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain, Alia segera memakai pakaian itu. Ternyata, bukan hanya baju saja, lengkap dengan pakaian dalam juga diberikan. Alia dengan sigap memakainya. Reno menatap setiap pergerakan Alia yang tengah berpakaian. Pahanya yang mulus dapat dilihat Reno dengan jelas saat Alia memakai celana dalam. Apalagi saat Alia memakai bra untuk menutupi bukit kembar miliknya. Walaupun Alia berusaha untuk menutupinya, Reno dengan jelas melihat keindahan milik Alia itu. Alia segera memakai dress itu dengan cepat. Sebuah dress tanpa lengan dan hanya bisa menutupi sebagian paha mulusnya. Dress itu sangat pas di tubuh Alia. Memperlihatkan lekuk tubuh Alia. Tuan, apa pakaian ini tidak terlalu mencolok? Aku tidak merasa nyaman memakainya. Tidak, itu sangat pas untukmu. Aku tidak ingin dibuat malu dengan dirimu yang berpakaian seperti gembel itu. Kita akan keluar dari hotel ini. Dan aku ingin semua orang tahu bahwa aku mempunyai istri yang cantik dan seksi, jawab Reno dengan santai. Alia mematut diri di cermin. Memang dress itu berhasil membuat Alia terlihat sangat cantik. Hanya saja, Alia tidak biasa berpenampilan seperti itu hingga membuatnya sedikit risih. Peralatan make up ada di atas nakas. Kamu gunakan itu. Usahakan tampilanmu secantik mungkin, ujar Reno sambil berlalu memasuki kamar mandi.